Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 349. Mendengar teriakan orang-orang di jalan, Su Chen dan Lin Ruohan juga tanpa sadar menoleh. Saya menemukan Poison Lamborghini hijau mendekat perlahan. Lampu depan yang menyilaukan membuat orang tidak bisa membuka mata. Saya sangat terkenal. Saya mengenali plat nomor itu. Itu milik Zhu Yangtian, orang terkaya di kota Sanqin dan putra tertua keluarga Zhu. Ya Tuhan, dia sebenarnya adalah putra tertua dari keluarga Zhu. Konon keluarga Zhu bernilai miliaran. Saya tidak menyangka bisa bertemu seseorang dari keluarga Zhu di tempat seperti ini. Sungguh mengejutkan. Lebih dari itu, saya mendengar bahwa hal yang paling kuat tentang keluarga Zhu adalah hubungan keluarga mereka yang kuat. Sejauh yang saya tahu, keluarga Zhu memiliki tokoh-tokoh kuat baik di kalangan militer maupun politik. Dalam beberapa bulan terakhir, Zhu Yangtian bertemu dengannya di jalan seorang gadis tampan kemudian dibawa ke sebuah hotel, namun wanita tersebut lebih memilih mati daripada menurut, dan akhirnya bunuh diri dengan melompat dari gedung keluar untuk memperbaiki keadaan. Tuan muda Zhu tidak melakukan apa-apa dan masih merasa nyaman. Astaga, kalau kamu bilang begitu padaku, aku harus memeluk pacarku lebih erat lagi. Kata seorang laki-laki pemilik kaki yang memakai sandal sambil memeluk seorang perempuan berwajah bopeng dan gigi patah. Yah, sobat, pacarmu seharusnya aman untuk saat ini. Di tengah diskusi semua orang, Lamborghini Poison hijau berhenti di pintu masuk gang kuno. Pintu gunting terbuka perlahan, dan seorang pria muda berkacamata turun dari atas, tampak seperti playboy sejati. Kecuali Zhu Yangtian, sepasang kaki giok perlahan terentang dari kursi penumpang, mengenakan sepatu hak tinggi biru dan stoking hitam, yang sangat menawan. Saat melihat mereka berdua, beberapa orang yang baik hati maju untuk mengambil foto, bersiap untuk mempostingnya di WeChat Moments atau Douyin. Melihat orang-orang itu, Zhu Yangtian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Menyebalkan sekali. Kenapa begitu banyak orang yang memotretku setiap kali aku datang ke sini? Kenapa kamu tidak mati saja demi sekelompok orang miskin yang belum pernah melihat dunia? Tuan Zhu, kita tidak perlu memperhatikan mereka. Seperti yang Anda katakan, mereka hanyalah sekelompok orang miskin. Jika kita bersaing dengan mereka, itu akan menurunkan status kita. Kata wanita bertumit tinggi itu. Benar. Kita di sini hanya untuk jalan-jalan. Tidak perlu bersaing dengan mereka. Melihat ekspresi arogan kedua orang tersebut, orang-orang yang berdiri di sekitar tidak meminta masalah. Bagaimanapun, kita di sini untuk bersenang-senang, dan kita harus bersenang-senang. Pria cantik dan tampan, saya anggota Asosiasi Fotografi Kota Sanqin, nama saya Li Hongtao. Saya ingin mengundang Anda menjadi model saya dan mengambil beberapa foto, bolehkah? Melihat pria parubaya berdiri di depannya, Su Chen tidak menyangka akan menemukan cara mendekatinya seperti itu. Foto apa yang ingin kamu ambil? Lin Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya yang memegang kamera jelas terlihat pemalu, dan bahkan merasa sedikit malu ketika Lin Ruohan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Saya hanya mengagumi penampilan dua pria berbakat ini, dan ada banyak bangunan jujur di Gang Kuno Sanqin, jadi saya ingin mengundang mereka menjadi model saya dan mengambil beberapa foto. Saat keluar, Lin Ruohan selalu mengandalkan pendapat Su Chen. Meski itu masalah besar, dia tetap terbiasa menanyakan pendapat Su Chen. Melihat Lin Ruohan bersemangat, Su Chen tidak merusak minatnya. Karena kamu ingin memotret, ambillah beberapa foto. Oke, terima kasih keduanya. Saya sudah mencari material di Gang Kuno Sanqin ini selama beberapa hari, tapi saya masih belum bisa menemukan model yang cocok. Bertemu dengan Anda hari ini hanyalah berkah saya. Setelah dipuji beberapa kali, Lin Ruohan juga merasa sedikit gembira. Apakah karena aku cantik kamu memintaku untuk mengambil foto? Su Chen tampak tidak berdaya, bisakah dia menjadi lebih narsis? Tentu saja, aku hanya ingin mencari seseorang yang berpenampilan dan bertubuh bagus. Awalnya aku hendak menyerah, tapi bertemu denganmu membuat darahku membara lagi. Dipuji oleh Li Hongtao, Lin Ruohan juga sangat tertarik. Lalu dia mengajak Su Chen dan berpose untuk foto. Orang yang membawa kamera itu, apa maksudmu? Apa kamu tidak melihat kami melakukan ini? Tepat ketika Li Hongtao hendak menekan tombol shutter, dia tiba-tiba mendengar suara teriakan datang dari sampingnya. Teriakan ini menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Saya menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah wanita di sebelah Zhu Yangtian. Aku melihatmu. Li Hongtao berkata dengan bingung. Tidakkah menurutmu aku, Jia Ling, tidak secantik wanita itu? Menghadapi pertanyaan wanita itu, Li Hongtao tersenyum jujur. Nona, kamu juga sangat cantik. Di antara orang-orang yang pernah saya temui, kamu pasti salah satu wanita tercantik. Ini terdengar seperti perkataan manusia. Ekspresi wanita itu sedikit melembut. Katakan yang sebenarnya. Li Hongtao berkata dengan jujur. Karena saya adalah salah satu wanita tercantik yang pernah Anda lihat, mengapa Anda tidak meminta saya untuk mengambil foto?
Di mata Anda, Tuan Zhu dan saya tidak secantik mereka berdua. Nona, Anda mungkin salah paham. Kami yang menyukai fotografi suka memotret sesuatu yang penuh keindahan alam, jadi saya memilih wanita di depan saya. Dia adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Ada tak seorang pun, bahkan wanita ternama seperti Audrey Hepburn dan Taylor Swift, yang sebaik ini, sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengannya di sini. Sungguh pria yang sangat jujur. Orang-orang yang berdiri di sekitar menonton tidak bisa lagi menahan senyum mereka. Wanita di depan Anda jelas merupakan kecantikan kelas 1. Tapi wanita bernama Jialing itu memiliki Tuan Muda Zhu yang berdiri di sampingnya. Jika Anda berani berbicara seperti ini di depan Guru Zhu, Anda sedang mencari kematian. Keinginanmu untuk bertahan hidup terlalu lemah. Meskipun demikian, Anda tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Jialing sangat marah, dan wajah Zhu Yang Tian jelek. Seorang wanita yang merendahkan dirinya di depan banyak orang. Pria ini tidak bisa dimaafkan. Dasar bodoh, apa maksudmu? Apa maksudmu aku, Jialing, tidak cantik secara alami? Li Hongtao meletakkan kameranya dan berkata tanpa daya. Nona Jia, dengan segala hormat, mata Anda seharusnya dibuka, hidung Anda diperbesar, asam hyaluronat disuntikkan ke wajah Anda, dahi Anda diisi, dan dada Anda disuntik silikon. Menurut tebakan saya, Anda setidaknya pernah mengalaminya 2 kali. Gerakan di tubuhmu. Selusin dolar, jadi dia tidak bisa dianggap cantik alami. Kata-kata Li Hongtao membuat semua penonton mengacungkan jempol. Pria yang luar biasa. Li Hongtao sangat marah hingga hati Jialing bergetar. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk memanfaatkan ketenaran Zhu Yang Tian dan pamer. Sungguh saat yang menyenangkan, dihina oleh pria malang yang bermain-main dengan kamera. Patah. Jialing menamparkan Li Hongtao hingga dia tertegun. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Aku alami. Aku tidak bisa dibandingkan dengan wanita itu. Bab 350. Mata semua orang melirik bola-balik antara Lin Ruohan dan Jialing. Pada akhirnya, mereka semua diam-diam memilih untuk tidak berbicara. Wanita bernama Jialing ini sepertinya mengalami masalah pada matanya. Tidak peduli dalam penampilan, bentuk tubuh atau temperamen, dia jauh lebih tinggi dari Anda dalam segala aspek. Bagaimana Anda bisa menemukan keberanian untuk membandingkannya? Bukankah ini menimbulkan masalah? Hanya saja orang-orang yang hadir ini memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Berdiri di sampingnya adalah Zhu Yang Tian, yang merupakan pemuda terbaik di kota Sanqin dan bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka tersinggung. Saat menghadapi hal seperti ini, sebaiknya saya jujur dan menghindari luka bakar seperti Li Hongtao. Nona Jia, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Mengapa Anda memukul saya? Apakah Anda tidak ingin orang-orang mengatakan yang sebenarnya? Mencari kematian. Anda. Jialing sangat marah hingga dia hampir meledak di tempat. Dia ingin menamparkan Li Hongtao sampai mati. Tuan Zhu, saya wanita Anda. Jika seseorang mengatakan itu kepada saya, Anda harus membuat keputusan untuk mereka. Saya akan menangani masalah ini. Zhu Yang Tian menyipitkan matanya dengan cahaya yang menarik, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Selama Anda tidak buta, pada dasarnya Anda bisa melihatnya. Wanita yang mengenakan jeans dan gaun tule lebih dari 1 tingkat lebih cantik dari Jialing. Terutama paha ramping dan puncak menara pria itu. Itu membuat orang tidak bisa menolak sama sekali. Sayang sekali jika tidak mendapatkan wanita langka seperti ini. Terima kasih, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Ayo kita berbelanja sebentar dulu. Tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Bagus. Jialing memutar matanya dan menatap Lin Ruohan dengan sikap bermusuhan. Dan Lin Ruohan sama sekali tidak menganggap serius Jialing. Bagaimana mungkin seorang CEO wanita yang bermartabat bisa takut pada wanita pinggiran? Setelah membantu Li Hongtao berdiri, Lin Ruohan yang baik hati membujuknya untuk pergi, menyelamatkannya dari perundungan untuk sementara waktu. Setelah berjuang seharian tanpa makan, keduanya menemukan restoran lokal dan berencana makan sebelum berbelanja. Ketika mereka tiba di hotel, keduanya menemukan kamar pribadi, dan inilah yang dimaksud Lin Ruohan. Setelah lapar sepanjang hari, dia takut penampilan makannya yang tidak sopan akan membuat orang lain takut. Saudara Chen, maukah kamu bermain game besok? Lin Ruohan berkata sambil makan. Saya belum tahu. Mari kita lihat situasinya. Alasan utamanya adalah kita belum tahu aturannya apa. Lin Ruohan melihat sekeliling dan berkata dengan nakal. Saudara Chen, apakah kamu ingin aku membelikan baju pelaut atau semacamnya? Aku akan pergi ke tempat kejadian untuk menyemangatimu. Ah, Saudara Chen, mengapa kamu mencubit wajahku? Kamu masih memakai baju pelaut, apakah kamu ingin masuk surga? Bukankah aku juga ingin menghiburmu? Hei, kakak Chen, lepaskan wajahku. Tidak perlu kamu datang, lihat saja dari sana. Mata besar Lin Ruohan berputar, Saudara Chen, mengapa saya tidak memakaikannya untuk Anda ketika saya sampai di rumah agar tidak ada orang lain yang dapat melihatnya? Tidak tertarik. Memutar matanya dengan cara yang menawan, Lin Ruohan berkata, aku tidak akan membiarkanmu melihatnya bahkan jika kamu menginginkannya. Berderit.
Saat keduanya sedang makan, pintu kotak terbuka, dan selusin pria kuat dengan tongkat baseball bergegas masuk, mengelilingi Su Chen dan Lin Ruohan. Siapa kamu? Lin Ruohan bertanya. Ya Tuhan, bukankah ini Scar Liu dari kota Sanqin? Sebelum orang kuat itu bisa menjawab, para penonton yang berdiri di luar berteriak keras. Bukan hanya Scar Liu. Lihat orang-orang di sebelahnya. Mereka semua adalah anggota inti dari geng 9 kompi. Aku tidak menyangka mereka akan pergi bersama hari ini. Apa yang terjadi? Pria dan wanita itu sepertinya berasal dari luar kota. Secara logika, mereka seharusnya tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Siapa yang tahu? Geng Julian telah mendominasi selama bertahun-tahun. Siapapun yang bisa memahami pikiran mereka dan menjadi sasarannya pasti menganggap dirinya tidak beruntung. Bergegas ke dalam kotak, Scar Liu membeku di tempat. Tuan Muda Zhu memberitahu sebelumnya bahwa dia akan datang ke sini untuk menangkap wanita ini. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang tahu bahwa wanita yang disukai oleh Tuan Muda Zhu pastilah wanita yang tepat. Tapi sialnya, tidak ada yang salah dengan ini. Ini hanyalah peri. Mengenai siapa kami, saya tidak perlu memperkenalkan Anda lebih jauh. Orang-orang di sini sudah memberitahu Anda. Jika Anda tidak ingin menderita, ikut saja dengan kami. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi. Bos. Seorang bawahan muncul dari belakang dan berbisik. Bos, Tuan Zhu hanya menginginkan wanita ini di depannya. Adapun pria ini, tidak ada gunanya menangkapnya. Tidak perlu menyia-nyiakan usahamu untuk menangkapnya. Idiot, tentu saja kamu harus bertindak sopan, jika tidak maka akan merusak reputasi Tuan Muda Zhu. Tangkap saja dia bersama-sama dan bunuh dia di jalan. Benar, bos bijaksana. Su Chen sedang makan, ekspresinya tidak tergerak, tapi suaranya rendah. Aku tidak peduli siapa kamu, kami sedang makan, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Mendesis. Orang-orang di luar tersentak. Siapa orang ini? Sebenarnya berbicara dengan Scar Liu. Bahkan jika Anda tidak tahu seberapa kuat dia, Anda masih bisa melihat pria di tangannya. Selama tongkatnya jatuh, ia akan ditembak. Nak, apa katamu? Aku sudah bilang padamu untuk pergi. Apakah kamu perlu aku mengatakannya lagi? Api amarah menyembur dari mata Scar Liu. Kalian orang asing benar-benar tidak tahu seperti apa dunia ini. Di kota Sanqin, tidak banyak orang yang berani berbicara denganku, Scar Liu, seperti ini. Bos, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Aku akan menyela anak buahnya dan memberitahu dia betapa kuatnya geng 9 kompi kita. Pergi. Sial, biarkan aku meledakkan kepalamu. Suara mendesing. Bayangan hitam melintas, dan sumpit terbang dari tangan Su Chen, melewati telapak tangan pria itu, dan memakukannya ke dinding. Ah! Jeritan menusuk bergema di hotel, membangunkan semua orang. Apa yang terjadi? Apakah anak ini pernah berlatih? Selain ketakutan, mata Scar Liu menunjukkan sedikit rasa sinis. Pantas saja aku bisa menemukan wanita secantik itu. Sepertinya butuh waktu cukup lama. Aku tidak akan bisa menekanmu tanpa menggunakan cara apapun hari ini. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Su Chen berbisik. Aku, bekas luka Liu, tidak akan pernah membiarkan orang yang kusuka melarikan diri. Scar Liu mengulurkan tangannya ke punggung bawah, lalu mengeluarkan parang. Jika kamu berani bersikap sombong di hadapanku, bekas luka Liu, aku akan membuat darahmu berceceran 5 langkah hari ini. Membawa pisau panjang, Scar Liu dan selusin anak buahnya bergegas ke arahnya. Menarik Lin Ruohan ke pelukannya, Su Chen menendang salah satu dari mereka dengan tendangan terbang. Lalu dia menjambak rambut Scar Liu dan membantingnya ke atas meja. Kacanya pecah berkeping-keping, dan semua pecahannya menembus wajah Scar Liu. Wajahnya berlumuran darah, sangat menakutkan. Bab 351. Beberapa detik kemudian, Scar Liu dan selusin anak buahnya roboh ke tanah. Seperti orang mati, tidak sadarkan diri. Tanpa diduga, mereka semua dihancurkan olehnya. Orang-orang yang berdiri di sekitar menonton gemetaran. Mereka tahu persis siapa Scar Liu, tim bawah tanah nomor 1 di kota Sanqin. Masih ada beberapa tuntutan hukum yang mengancam nyawa. Di kota Sanqin, dia adalah seorang pria yang berjalan ke samping. Tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Tapi hari ini, dia ditundukkan oleh seseorang. Ini terlalu kuat. Lin Ruohan sedikit takut ketika dia melihat orang-orang yang pingsan itu, dia sangat takut sehingga dia bersembunyi di pelukan Su Chen dan tidak berani menunjukkan kepalanya untuk waktu yang lama. Ayo pergi, segerombolan lalat yang merusak pemandangan, bukan masalah besar. Baiklah. Setelah berurusan dengan Scar Liu, Su Chen dan Lin Ruohan tidak tertarik untuk makan lagi, jadi mereka pergi bersama, berencana pergi berbelanja sebentar lalu kembali. Apa yang terjadi di hotel dengan cepat sampai ke telinga Zhu Yangtian. Dia tidak pernah menyangka bocah berkulit tipis itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia benar-benar mengalahkan Scar Liu dan anak buahnya hingga tingkat kebajikan ini. Tuan Zhu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya kehilangan muka di depan banyak orang. Anda harus membuat keputusan untuk orang lain. Jialing meraih lengan Zhu Yangtian dan berkata, jangan khawatir, aku akan menanganinya secara alami. Zhu Yangtian berbisik.
Sekarang, bahkan jika seseorang meminta Zhu Yangtian untuk menyerah dalam masalah ini, dia tidak akan pernah melepaskannya. Kecantikan Lin Ruohan membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Di ujung gang kuno Sankin terdapat sebuah alun-alun, dan di sini sebagian besar terdapat fasilitas hiburan, hampir semuanya untuk anak-anak. Su Chen tidak tertarik pada hal-hal ini, tapi Lin Ruohan menikmatinya tanpa henti. Saudara Chen, bagaimana keahlian menembakmu? Lin Ruohan bertanya dengan penuh semangat. Setiap tembakan tepat sasaran, itu akan baik-baik saja. Saudara Chen, saya tertarik dengan kelinci merah muda itu, bisakah Anda membantu saya mendapatkannya kembali? Mengikuti jari Lin Ruohan, ada tempat menembak di kejauhan, dengan balon tergantung di kain putih di belakangnya. Semakin banyak Anda meledak, semakin kaya hadiah yang Anda dapatkan. Ayo pergi. Karena dia pergi bermain dengan Lin Ruohan, meskipun permainannya membosankan, Su Chen tidak mengecewakannya. Bos, bagaimana cara menjual peluru? Lin Ruohan bertanya. Pemilik warung adalah seorang pria parubaya gemuk dengan penampilan sederhana dan jujur. $20, 10 peluru, tetapi Anda hanya bisa mendapatkan hadiahnya dengan meletuskan 7 balon. $20 untukmu. Setelah menyerahkan uang, Lin Ruohan mengambil pistol di atas meja dan menyerahkannya kepada Su Chen. Saudara Chen, aku serahkan sisanya padamu. Su Chen menimbang pistol mainan di tangannya dan tidak bisa berkata-kata. Bos gendut ini kelihatannya jujur dan jujur, tapi dia juga pencatut. Moncong senjatanya semuanya bengkok. Kalau orang biasa, lumayanlah kalau bisa menembak 3. Bos, bagaimana caramu memainkan game ini? Melihat pertanyaan lainnya, bosnya sangat senang dan berkata dengan cepat. $20 dan 10 peluru, jika kamu mengenai 7, kamu mendapat hadiah. Melihat orang yang berbicara di sebelah mereka, para pemakan melon terkejut. Itu sebenarnya Zhu Yangtian dan Jia Ling. Orang-orang yang hadir melihat apa yang sedang terjadi. Zhu Yangtian dan Jia Ling akan datang menemui pria dan wanita itu besok. Mereka ingin mendapatkan tempat itu kembali. Karena mereka sudah mencium bau mesiu yang menyengat. Nak, apakah kamu tertarik untuk berkompetisi? Zhu Yangtian berkata sambil bercanda. Dibandingkan dengan apapun. Tentu saja ini kompetisi menembak untuk melihat keahlian menembak siapa yang akurat. Karena kamu ingin bermain, bersenang-senanglah saja. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Anak laki-laki ini sangat berani. Keluarga Zhu memiliki koneksi yang sangat kuat baik di kalangan militer maupun politik. Lapangan tembak tentara sama seperti yang dimiliki oleh keluarga Zhu. Jika Anda bersaing dengannya dalam menembak, Anda mencari masalah. Mereka pernah mengalami beberapa hal tidak menyenangkan sebelumnya, jadi Tuan Zhu ingin mengembalikan situasi tersebut, jika tidak, dia tidak bisa datang ke sini untuk melecehkan mereka. Benar. Tampaknya kedua orang luar ini masih belum tahu seberapa kuat Tuan Zhu. Mereka mungkin akan kalah telak. Melihat Su Chen setuju, Zhu Yangtian berkata. Tidak menarik jika kita bermain seperti ini. Mengapa kita tidak bertaruh pada sesuatu dan menambah keberuntungan? Bagaimana menurut Anda? Saya bebas melakukannya. Itu saja, yang kalah akan berlutut dan memanggil kakek. Zhu Yangtian tersenyum bercanda dan berkata. Tapi kalau kamu tidak berani bermain, aku tidak akan memaksamu, keluar saja sekarang. Saudara Chen, jangan pedulikan mereka. Sungguh menjengkelkan melihat pria ini, kata Lin Ruohan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Zhu Yangtian menyipitkan matanya dan mencibir di dalam hatinya. Bahkan jangan melihat wilayah siapa ini, Anda akan memiliki sesuatu untuk dilihat setelahnya. Jika aku pergi begitu saja, maka orang lain tidak akan mengira aku takut padanya. Lagi pula, bermalas-malasan itu membosankan, jadi bermainlah saja dengan mereka. Sepertinya kamu setuju. Zhu Yangtian bercanda. Selama kamu ingat taruhannya. Nak, tunggu saja untuk kalah. Biar ku beritahu, keahlian menembak Tuan Zhu tidak sebanding dengan orang biasa. Hanya raja senjata di wilayah militer yang bisa mengalahkan Tuan Zhu dengan tipis. Jadi, tunggu saja untuk berlutut dan memanggilnya kakek. Jia Ling menyilangkan tangannya dan berkata. Ini sebenarnya sangat akurat. Semua orang berseru. Zhu Yangtian memiliki koneksi di wilayah militer, jadi semua orang bisa menebak bahwa keahlian menembaknya sangat bagus. Tapi saya tidak menyangka hasilnya akan sebagus ini. Jika raja senjata di wilayah militer hanya bisa mengalahkannya dengan tipis, apakah ada ketegangan dalam game ini? Anak ini telah jatuh ke dalam perangkap. Zhu Yangtian tersenyum tipis dan berkata, kami adalah tamu. Kalian berdua berasal dari luar kota, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah dan membiarkan Anda memulainya terlebih dahulu. Tuan Zhu, kamu akan sangat tidak pengertian jika membiarkan dia memulai lebih dulu. Kata Jia Ling. Kenapa kamu begitu tidak pengertian? Lihat cara mereka berpakaian, mereka terlihat seperti mahasiswa yang belum pernah melihat dunia. Mereka bahkan mungkin tidak tahu dasar-dasar menembak, jadi Anda harus datang dulu dan mendemonstrasikannya. Haha, apa yang kamu katakan masuk akal, jadi aku akan memberi mereka contoh dan mengajari mereka cara bermain. Para penonton sering menggelengkan kepala. Zhu Yangtian tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Dengan levelnya, dia pasti sempurna, tidak diragukan lagi.
Pada saat orang luar melihat hasil yang sempurna, dia akan ketakutan dan pingsan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan omong kosong. Kalau begitu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah pilihannya sendiri. Tentu saja, dia harus mengakui kekalahan. Hei, di kota Sankin, tidak peduli hantu atau monster apa kamu, selama kamu menyinggung Tuan Muda Zhu, sepertinya tidak akan ada akhir yang baik. Memegang pistol di tangannya, suasana hati Zhu Yangtian sangat baik. Saat menembak sasaran di area militer, saya bisa mencapai skor 100 dring, apalagi trik kekanak-kanakan. Dan lawannya tetaplah orang bodoh yang tidak mengerti apapun. Anda tidak bisa kalah dalam permainan ini meskipun Anda menginginkannya. Bab 352. Nak, aku akan mulai. Kamu bisa belajar dari samping dan mempelajari caraku menembak. Jangan malu ketika saatnya tiba. Aku tidak ingin orang lain mengatakan aku penyiksa. Omong kosong. Setelah aku mengalahkanmu, mari kita lihat apakah kamu masih bisa segila itu. Zhu Yangtian mengambil pistolnya dan membidik. Bang! Peluru plastiknya ditembakkan, tapi balonnya masih menempel utuh. Bukan karena tidak meledak, tidak mengenai sama sekali. Apa yang terjadi? Dengan kemampuan menembak Tuan Muda Zhu, dia benar-benar meleset. Menghadapi keraguan di sekitarnya, Zhu Yangtian tampak malu dan berkata dengan cepat. Saya selalu menggunakan senjata asli sebelumnya, tapi kali ini saya menggunakan senjata palsu, dan saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Biar saya katakan saja, pada level Master Zhu, dia seharusnya tidak seperti ini. Ambil saja gambar berikutnya dan itu akan baik-baik saja. Zhu Yangtian mengambil pistolnya lagi, mengarahkannya ke salah satu balon, dan menarik pelatuknya lagi. Bang! Pelurunya terbang keluar, tapi masih mengenai tirai di belakang, bukan balon di atas. Semua orang tercengang, mungkin karena mereka belum terbiasa untuk pertama kalinya. Tapi Anda seharusnya sudah terbiasa untuk kedua kalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah melewatkan 2 tembakan berturut-turut, Zhu Yangtian sedikit panik. Dengan begitu banyak orang yang menonton, di mana saya bisa meletakkan wajah saya? Zhu Yangtian tampak marah, lalu dia menarik pelatuknya terus-menerus. Tembak 8 peluru yang tersisa. Tapi hanya 1 balon yang terkena. Melihat hasil seperti itu, semua penonton terdiam. Situasi macam apa ini? Konon hanya raja senjata di wilayah militer yang bisa mengalahkannya dengan tipis. Dia sebenarnya baru saja menabrak balon. Ini terlalu bagus untuk diledakkan. Sepertinya generasi kedua yang kaya masih sulit mempercayainya. Saya terstimulasi oleh gosip di sekitar saya untuk waktu yang lama. Seperti gunung berapi yang akan meletus, Zhu Yangtian menjatuhkan pistol di tangannya ke tanah. Apa yang terjadi? Pasti ada yang salah dengan senjatamu. Zhu Yangtian berteriak pada bos gendut itu. Hei, Tuan Zhu, bagaimana mungkin ada yang salah dengan senjatanya? Saya telah bekerja di sini selama beberapa tahun, dan bisnis yang saya lakukan semuanya adalah bisnis yang jujur. Anda tidak bisa berbohong kepada orang lain. Beraninya kamu mengembalikannya. Kalau tidak ada masalah, bagaimana mungkin aku hanya memukul 1 balon? Tuan Zhu, Anda mempersulit saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bos gendut itu berkata dengan gemetar. Tuan Zhu, jangan khawatir. Anda memukul 1, yang berarti Anda masih memiliki keahlian menembak yang bagus. Jika Anda adalah orang biasa, Anda mungkin tidak dapat mengenai satupun dari mereka. Suasana hati Zhu Yangtian meningkat pesat setelah mendengar pujian bos paruh baya itu. Sekarang tidak masalah berapa banyak balon yang bisa Anda pukul. Yang penting dia harus memenangkan hati pria malang di sebelahnya. Jika tidak, Anda yang akan rugi. Jangan membuat komentar sinis di sana. Saya mengikuti Weibo Tuan Zhu di internet. Saya sering melihatnya memposting video tentang penembakannya. Saya telah melihat hasilnya, dan hasilnya sangat bagus. Kalau begitu, kenapa hanya mengenai 1 balon? Mungkin seperti yang dikatakan Tuan Zhu, mungkin ada yang salah dengan senjatanya, atau tidak cocok untuk itu. Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, bocah asing itu tidak bisa memukul satupun dari mereka. Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, Tuan Zhu hanya memukul 1. Zhu Yangtian kehilangan banyak amarahnya dan berkata kepada Su Chen. Wah, aku sudah selesai, sekarang giliranmu. Saudara Chen, ayolah, orang itu hanya memukul 1 balon. Selama kita memukul 2 balon, kita bisa menang. Jangan khawatir. Meskipun aku belum pernah memainkan permainan seperti ini sebelumnya, tidak masalah untuk mengalahkannya. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Aku belum pernah bermain-main dengan benda ini sebelumnya, namun dia masih berbicara begitu bebas sehingga dia ingin memenangkan Tuan Zhu. Bukankah ini mimpi? Kanyan-tanyan. Tepat ketika semua orang membicarakannya. Su Chen memegang pistolnya dengan satu tangan dan menarik pelatuknya terus-menerus, dan peluru plastik keluar. Kemudian Anda dapat mendengar suara balon-balon tersebut meletus, 10 di antaranya pecah satu demi satu. Segalanya berkembang begitu cepat sehingga tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Dia menembak terlalu cepat, dan dia mematahkan 10 di antaranya dalam satu tarikan napas bahkan tanpa bernapas di antaranya. Level macam apa ini? Sial, sekarang bukan waktunya membicarakan ini.
Dia bisa menembakkan 10 balon dalam satu tarikan napas, artinya tidak ada masalah dengan senjata ini. Lagi pula, ini pertama kalinya dia bermain, jadi dia sangat berbakat. Zhu Yangtian dan Jia Ling menatap Su Chen dengan tidak percaya. Beberapa orang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang memiliki keahlian menembak yang begitu akurat. Sekarang kebenarannya terungkap. Senjatanya bukanlah masalahnya, itu masalah rakyat. Keahlian menembak Tuan Zhu masih sedikit lebih rendah. Wajah Zhu Yangtian kusam dan dia mengumpat dengan marah kepada bos gendut itu. Apa yang terjadi? Kamu memberiku senjata rusak, tapi kamu malah memberinya senjata bagus. Menghadapi kemarahan Zhu Yangtian, bos Fatih hampir mati ketakutan. Tuan Zhu, jangan salah paham. Semua senjatamu sama. Beraninya aku mematahkan senjatamu. Berhentilah mencari alasan dan segera penuhi janjimu. Su Chen berbisik. Jangan terlalu berpuas diri. Pasti ada masalah dengan senjatanya. Sekarang aku akan menembakmu 10 kali lagi dengan senjatamu. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu curang, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Su Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu cobalah. Kemudian, Zhu Yangtian mengambil 10 peluru lagi dan memasukkannya ke dalam pistol. Siapkan posisimu dan bidik. Penembakan. 10 peluru lagi ditembakkan. Tapi kali ini, hasil Zhu Yangtian bahkan lebih buruk. Tidak ada satupun balon yang meletus. Menghadapi hasil seperti itu, semua orang yang berdiri di sekitar tidak bisa menahan tawa. Tapi karena identitasnya, dia tidak tertawa terbahak-bahak. Wajah Zhu Yangtian jelek dan sangat malu. Wajah lamaku telah benar-benar hilang, dan aku tidak sabar untuk mencari tempat untuk masuk. Aku bersedia mengaku kalah. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memenuhi janjimu. Wajah Jia Ling jelek, dan dia menarik lengan Zhu Yangtian. Tuan Zhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Aku, Zhu Yangtian, adalah pemuda terbaik di kota Sanqin. Jika kamu ingin aku berlutut untukmu, bisakah kamu menanggungnya? Awalnya, Zhu Yangtian mengira dia pasti akan menang, tapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jika Anda memenuhi janji Anda dan berlutut serta bersujud kepadanya, maka reputasi yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang. Tidak perlu nongkrong di kota Sanqin. Sepertinya kamu ingin bermain nakal. Su Chen berkata dengan tenang. Dan di matanya, ada sedikit niat membunuh. Jadi bagaimana jika kamu bertingkah seperti bajingan? Biar ku beritahu, jika kamu masih ingin keluar dari kota Sanqin hidup-hidup, maka jadikan masalah ini menjadi masalah besar dan jadikan masalah sepele, jika tidak, kamu tidak akan mendapat panen yang bagus. Bersambung.